Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Suraharja, mahasiswa Politeknik Kaltero, jurusan Teknik Informatika. Sini saya akan menjelaskan topik praktikum kali ini. Saya akan menjelaskan itu ada view binding, attribute komponen, resource, dan intent. Tujuan utama praktikum yang saya buat ini itu yang mana saya belajar bagaimana cara menggunakan view binding supaya lebih mudah ketika memanggil ID dari komponen di layout dengan binding di layout. Dengan binding saya tidak perlu lagi pakai find view by ID. Jadi kode lebih sederhana dan aman dari error. Saya juga mempelajari cara mengubah teks bentuk dan warna komponen lewat kode, misalnya mengatur warna tombol atau teks agar tampilan sesuai dengan desain yang diinginkan. Selain itu juga saya mencoba menambahkan gambar dan juga font baru supaya aplikasi terlihat lebih menarik dan tidak monoton. Saya juga jadi tahu bagaimana cara memanggil result seperti warna dan font melalui ID yang sudah dibuat sehingga lebih terstruktur. Dan yang terakhir saya juga mempelajari bagaimana cara berpindah antara activity menggunakan intent. Contohnya dari halaman login menuju dashboard atau kembali lagi ke halaman sebelumnya. Ya, terus selanjutnya itu ada bab 1 untuk pemahaman masalahnya. Hal utama yang perlu saya pahami itu adalah bagaimana cara agar aplikasi bisa melakukan pemilihan dari satu activity ke activity dengan lancar, supaya alur aplikasi terasa natural atau biasa, misalnya dari login ke dashboard atau dashboard ke halaman login. Yang kedua, langkah kunci dan keputusan desain. Langkah penting yang saya ambil itu penggunaan view banding, karena dengan banding saya juga bisa langsung memanggil komponen lewat ID tanpa perlu menulis find view by ID. Hal ini juga membuat kode lebih rapi dan mudah dipahami menurut saya, dan juga mengurangi potensi error terutama. Untuk desainnya juga saya memilih untuk mendefinisikan teks di dalam string, XML, dan warna di dalam colors. Dengan begitu, ketika ingin menggunakannya kembali, saya memanggil name ID-nya yang sudah ada. Juga cara ini lebih efisien, terstruktur, dan memudahkan jika di kemudian hari saya ingin mengubah teks atau warna secara konsisten di seluruh aplikasi website mobil ini. Yang ketiga itu error yang ditemukan dan perbaikannya, yaitu terdapat satu error di mana di bagian import error itu import di dalam NFVT-nya terjadi error karena penamaannya tuh yang harusnya sesudah tiket wisata itu langsung main jadi error karena sesudah tiket wisata itu langsung main activity. Jadi main activity-nya tidak terbaca dan emulator pun tidak bisa dijalankan. Juga penyebabnya itu karena terjadi error sudah titik-titik wisata itu harusnya ada pertemuan 3 yang dulu baru main activity-nya. Juga langkah perbaikannya itu saya lakukan bisa ulang dengan activity dan buat ulang penamaannya kembali. Tantangan dan kesulitan itu, tantangan yang saya hadapi ada ketika mencoba menghubungkan satu activity dengan activity yang lainnya yang kadang tidak terkoneksi. Untuk mengatasinya itu saya memastikan bahwa kode pada layout sudah benar, ID yang dipanggil sesuai, serta nama kelas activity dituju tepat sehingga proses pemindahan activity dapat berjalan lancar. Untuk bab 2-nya sendiri, pemain konsepnya itu, menurut saya konsep utamanya itu membuat satu activity dapat terhubung dengan activity lainnya. Misalnya pada contoh gambar di bawah, saya menambahkan tombol back ketika ditekan. Ya, akan kembali ke halaman semula dengan cara memanggil kelas tujuan yaitu login. Sini ada misalnya kita membuat variabel baru itu namanya button login. Juga sini ada find by di button. Nah, untuk R sendiri ini untuk menampung button login. Button login ini nama dari button yang kita buat untuk tombol back-nya. Misalnya sini saya menggunakan login gitu kan, metode login, dia maka akan berpindah ke halaman login. Dia ini di dalam main activity-nya. Nanti kita coba untuk demonya. Di sini ada button login pemanggilan variabelnya saja. Send on the listener untuk membuat inputannya. Lalu juga ini ada pemanggilannya itu di dalam main activity dengan nama login. Nama login ini adalah nama dari file yang ingin kita tuju. Lalu sini ada kelasnya Java dan status intentnya. Untuk pendemonya sendiri kayak bisa di demo di sini sendiri. Nah, untuk website sendiri ini tampilan awalnya, tampilan dari main activity-nya atau dashboard awalnya. Ini bisa tekan login, maka dia akan berpindah ke halaman login. Nah, di sini terdapat juga login akun. Ada tulisan login akun. Ini adalah logo dari websitenya. Ini tombol back bisa kembali ke halaman login tadi.
juga ini login ID, input emailnya. Di sini misalnya si namanya bebas, input password bebas, misalnya teman-teman. Lalu ini hanya teks, dan untuk panggil buttonnya hanya saya sini menggunakan yang bisa ditekan itu back sama login, teman. Nah, jika sudah waktunya login akan berpindah ke halaman dashboard ya, teman. Maka akan muncul seperti ini, congrats, dan ini ada text view. Nah, ini ada tombol back untuk kembali ke halaman login tadi, teman-teman. Untuk demo sendiri mungkin itu saja. Selanjutnya untuk Figma sendiri ini ada di saya Figma referensi saya. Di sini saya memakai untuk halaman login, lalu untuk halaman dashboard ketiganya. Yang ini untuk dashboardnya, lalu juga ini untuk halaman login awal tadi. Ini referensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.